VOA This Morning. Selamat pagi pendengar Voice of America. Apa kabar semuanya? Sudah siapkah menyambut tahun baru 2025 yang kurang dari 24 jam lagi? Sudah adakah resolusi untuk tahun yang baru? Nah, pada pagi hari ini pendengar, VOA This Morning akan menemani Anda untuk yang terakhir kalinya. Tapi terakhir kali itu tahun 2024 ya. Karena apakah tahun depan masih akan kami menemani Anda? Tentu saja. Pendengar, dalam edisi Selasa 31 Desember 2024, saya Tarsir Ziman ditemani produser Jimmy Manan, teknisi Rob McLean, serta newscaster kita Rifan Wiastono akan menyajikan berita hangat terkini dari seluruh penjuru dunia. Langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Langsung saja kita mulai VOA This Morning dengan berita pertama pendengar. Setelah meninggalnya mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, para pemimpin dunia menyampaikan belasungkawa sekaligus penghormatan. 中方对美国前总统吉米·卡特逝世表示深切哀悼。 Tiongkok menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya mantan Presiden Amerika Jimmy Carter. Carter adalah promotor dan pengambil keputusan dalam membangun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Perubahan kebijakan terkait kepemilikan senjata api di Amerika diperkirakan akan mengalami perubahan besar di bawah pemerintahan Trump. In my second term, we will roll back every Biden attack. Pada periode kedua saya, kami akan membatalkan setiap serangan Biden terhadap amandemen kedua. Serangannya cepat dan gencar. Pendengar VOA This Morning juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voaindonesia.com, kanal media sosial VOA Indonesia, serta berbagai platform podcast pilihan Anda. Sekarang langsung saja kita dengarkan berita dunia terbaru pagi ini bersama Rifan Wiastono. Pendengar, Badan-Badan Bantuan PBB mengirimkan pasokan ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara pada hari Minggu dan melanjutkan operasi evakuasi untuk memindahkan pasien ke kota Gaza. Fasilitas medis yang terletak di Jabalia, persis di luar kamp pengungsi terbesar di jalur Gaza itu, dibombardir Israel selama berminggu-minggu. All around us, fighting is ongoing. We've been trying to reach the north of Gaza 140 times in the last 2 months. Every time has been denied. Rumah Sakit Indonesia tidak berfungsi sebagai rumah sakit. Di sekeliling kami, pertempuran terus berlangsung. Kami telah mencoba ke sisi utara Gaza sebanyak 140 kali dalam 2 bulan terakhir. Setiap kali ditolak, kata Jonathan Whittle kepada kantor sementara di kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCAJ. Sejak Oktober, serangan Israel telah menutup wilayah Jabalia di Gaza Utara, Beit Hanun, dan Beit Lahia, serta meratakan sebagian besar wilayah tersebut. Puluhan ribu warga Palestina terpaksa mengungsi, meski ribuan lainnya diyakini masih bertahan di wilayah di mana 3 rumah sakit berada. Kampanye militer Israel di Gaza selama 14 bulan terakhir telah memaksa lebih dari 90% penduduk Palestina yang berjumlah 2,3 juta orang di wilayah tersebut untuk mengungsi. Ratusan ribu orang kini tinggal di kamp-kamp kumuh yang terdiri dari tenda-tenda yang berdesakan di sejumlah daerah. Sementara itu, pejabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok pada hari Senin memerintahkan pemeriksaan keselamatan darurat terhadap seluruh operasi maskapai penerbangan negara itu, sementara para penyelidik berupaya mengidentifikasi para korban dan mencari tahu apa yang menyebabkan terjadinya bencana udara paling mematikan di negara itu. Prioritas utama saat ini adalah mengidentifikasi para korban, membantu keluarga mereka, dan merawat kedua korban yang selamat, kata Choi dalam rapat penanggulangan bencana di Seoul. Ia meminta agar proses investigasi kecelakaan itu diungkap secara transparan dan agar keluarga yang ditinggalkan segera diberitahu. Sebagai langkah pertama, Kementerian Transportasi mengumumkan rencana untuk melakukan inspeksi khusus terhadap seluruh 101 pesawat Boeing 737-800 yang dioperasikan oleh maskapai-maskapai penerbangan Korea Selatan mulai hari Senin, dengan fokus pada catatan pemeliharaan komponen-komponen utama. Seluruh 175 penumpang dan 4 dari 6 kru pesawat tewas ketika penerbangan Jeju Air 7C2216 mendarat tanpa roda belakang dan tergelincir di ujung landasan pacu Bandaran Internasional Muan, Korea Selatan, kemudian meledak dalam luapan api ketika menghantam tembok. 2 kru pesawat dievakuasi dalam kondisi selamat. Menteri Luar Negeri Ukraina bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah di Damaskus pada hari Senin untuk mengumumkan rencana kerjasama kedua negara. Ми з вами готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці. Ukraina berkepentingan dalam negara Suriah yang stabil dan dalam mengembangkan kerjasama yang sama-sama menguntungkan, kata Andriy Sybiha dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Suriah yang baru Assad Hassan al-Shibani.
Kunjungan itu merupakan kunjungan resmi pertama delegasi Ukraina ke Suriah dalam beberapa tahun terakhir dan dilakukan beberapa hari setelah Kiev mengumumkan pengiriman 500 ton tepung terigu dalam jumlah besar ke Suriah setelah penggulingan Bashar al-Assad yang merupakan sekutu Rusia. Sekitar 90% penduduk Suriah hidup dalam kemiskinan. Sibiha juga bertemu dengan pemimpin de facto Suriah Ahmad al-Shara'a di Damaskus pada hari Senin. Ia mengatakan Ukraina siap berbagi pengalamannya dalam mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan untuk menuntut pertanggungjawaban para penjahat perang. Suriah secara perlahan menjauhkan diri dari Iran dan Rusia dan menjalin kembali hubungan dengan Barat dan negara-negara Teluk yang selama ini menentang kekuasaan Assad. Demikian juga Turki yang mendukung pasukan oposisi selama terjadinya perang saudara. Pendengar, sementara itu Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada hari Senin memohon Tiongkok untuk membagikan data dan akses kepada mereka untuk membantu memahami bagaimana COVID-19 bermula 5 tahun sejak dimulainya pandemi yang mengguncang planet bumi itu. COVID-19 membunuh jutaan orang, mengoyak perekonomian, dan melumpuhkan sistem layanan kesehatan di seluruh dunia. Kami terus meminta Tiongkok untuk membagikan data dan akses agar kami dapat memahami asal-usul COVID-19. Ini adalah kewajiban moral dan ilmiah, ungkap WHO dalam pernyataan tertulisnya. Tanpa keterbukaan, berbagi, dan kerjasama antar negara, dunia ini tidak dapat mencegah dan mempersiapkan diri menghadapi epidemi dan pandemi di masa depan secara memadai, tambahnya. Pada bulan Desember 2021, dihantui oleh kehancuran yang disebabkan oleh COVID, negara-negara di dunia memutuskan untuk mulai menyusun suatu perjanjian tentang pencegahan, kesiapan, dan tanggapan terhadap pandemi. Seluruh anggota WHO yang merundingkan perjanjian tersebut telah sepakat atau menyepakati sebagian besar isi perjanjian, tapi masih terganjal urusan praktis. Demikian Berita Dunia VOA Washington. Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Pendengar, para pemimpin dunia menyampaikan ucapan bela sungkawa dan penghormatan mereka atas meninggalnya mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter hari Minggu lalu, di usianya yang ke-100 tahun. Laporan selengkapnya disampaikan Arif Budiman. Perdana Menteri India Narendra Modi di platform X mengatakan Carter adalah seorang negarawan dengan visi besar yang bekerja tanpa kenal lelah demi perdamaian dan keharmonisan global. Di platform yang sama, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menambahkan Carter akan selalu dikenang karena kerendahan hati dan kenegarawanannya serta pembelaannya terhadap perdamaian global dan kontribusinya pada tujuan kemanusiaan. Duta Besar Tiongkok untuk Amerika Serikat Xi Feng di X menyoroti kontribusi bersejarah Carter terhadap normalisasi dan pengembangan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat dan menambahkan bahwa ia akan selalu dikenang oleh rakyat Tiongkok. Pernyataan Xi senada dengan yang disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning. 中方对美国前总统吉米·卡特逝世表示深切哀悼。 Tiongkok menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya mantan Presiden Amerika Jimmy Carter. Carter adalah promotor dan pengambil keputusan dalam membangun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Ia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat dan kerjasama antara kedua negara selama bertahun-tahun. Kami sangat menghormatinya dalam hal ini. Sementara itu, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Facebook menyoroti peran Carter dalam mencapai perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel dengan mengatakan perjanjian itu akan tetap tercatat dalam sejarah dan pekerjaan kemanusiaannya menunjukkan standar tinggi, cinta, perdamaian, dan persaudaraan. Di platform X, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan Amerika Serikat telah kehilangan seorang pejuang yang berkomitmen untuk demokrasi. Sementara pemimpin Prancis Emmanuel Macron mengatakan Carter telah menjadi pendukung setia hak-hak kelompok paling rentan yang tanpa lelah memperjuangkan perdamaian. Di Inggris, Perdana Menteri Keir Starmer memberikan penghormatan atas puluhan tahun pengabdian Carter yang tanpa pamrih. Di Amerika Serikat sendiri, Presiden Joe Biden menyampaikan rasa hormatnya yang besar terhadap Carter. What I find extraordinary about Jimmy Carter, though, is that millions of people all around the world, all over the world, apa yang menurut saya luar biasa tentang Jimmy Carter adalah bahwa jutaan orang di seluruh dunia merasa kehilangan seorang teman, meskipun mereka belum pernah bertemu dengannya. Dan itu karena Jimmy Carter menjalani kehidupan yang tidak diukur dengan perkataannya, tetapi melalui perbuatannya. Arif Budiman, VOA Washington.
Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menjadikan isu imigrasi sebagai fokus kampanyenya dalam Pilpres 2024. Pemerintahnya yang akan datang berencana memberlakukan kebijakan imigrasi yang lebih ketat. Koresponden imigrasi VOA Eileen Barros menjelaskan seperti apa kemungkinan kebijakannya nanti, dibacakan oleh Rifan Duyastono. Dalam kampanye Pilpresnya, Donald Trump menjanjikan kebijakan perbatasan yang lebih ketat, termasuk ditingkatkannya penahanan dan deportasi imigran gelap. Kita akan melakukan deportasi terbesar dalam sejarah Amerika. Kita tidak punya pilihan lain, tidak ada. Kita tidak punya pilihan karena hal itu tidak bisa dipertahankan oleh negara manapun. Rencana Trump kemungkinan mencakup perluasan fasilitas penahanan dan pemberlakuan kembali kebijakan tetaplah di Meksiko, yang mewajibkan para migran untuk tetap berada di Meksiko selama proses imigrasi Amerika Serikat. Sosok yang dipilih Trump untuk mengepalai urusan perbatasan, Tom Homan, mengatakan bahwa penegakan hukum yang lebih ketat dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat dan keamanan nasional. Harus ada operasi deportasi besar-besaran menyusul krisis imigrasi ilegal terbesar yang pernah kita hadapi di negara ini. Beberapa pakar keimigrasian mengatakan deportasi massal melemahkan keselamatan masyarakat karena akan membuat imigran enggan melaporkan tindak kejahatan. David Beer adalah direktur studi imigrasi di Cato Institute. Immigrants are more likely than the average US-born person to report. Imigran lebih cenderung mau melaporkan tindak kejahatan kepada polisi dibanding rata-rata orang yang lahir di Amerika Serikat. Akan tetapi, penelitian telah berulang kali menunjukkan bahwa ketika penegakan hukum secara tidak pandang bulu ditingkatkan di suatu area, hal itu mengurangi tingkat pelaporan tindak kejahatan yang sudah cukup tinggi atau bahkan lebih tinggi di kalangan imigran. Jika para migran tidak memiliki catatan kriminal, pemerintah Amerika di bawah kepemimpinan Partai Demokrat maupun Partai Republik biasanya membebaskan mereka dikala mereka menunggu sidang keimigrasian. Akan tetapi, praktik itu mungkin tidak akan diteruskan pemerintahan Trump yang sedang mempertimbangkan diberlakukannya penahanan wajib. David Leopold adalah pengacara keimigrasian. If I were a lawful permanent resident, a green card holder, jika saya seorang penduduk tetap yang sah, seorang pemegang kartu hijau, saya akan pastikan untuk selalu membawa kartu hijau saya kemanapun saya pergi sekarang. Para pejabat Trump mengatakan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menghentikan para penjahat. Namun, Beer mengatakan hal itu tidak terwujud pada masa pemerintahan Trump sebelumnya. Trump mengatakan ia akan mengatasi masalah imigrasi pada hari pertama kepresidenannya pada tanggal 20 Januari mendatang. Untuk Eileen Barros, saya Rifan Duyastono, VOA Washington. Masih dari Amerika Serikat, pendengar, langkah-langkah pencegahan kekerasan senjata telah diperkuat di bawah pemerintahan Biden. Namun perubahan kebijakan yang besar diperkirakan akan terjadi begitu Presiden terpilih Donald Trump resmi menjabat. Jurnalis VOA Veronica Balderas melaporkan selengkapnya. Hak-hak para pemilik senjata api akan dilindungi di bawah kepemimpinannya adalah janji yang dikatakan Presiden terpilih Donald Trump akan segera diwujudkannya. In my second term, we will roll back every Biden attack. Pada periode kedua saya, kami akan membatalkan setiap serangan Biden terhadap amandemen kedua. Serangannya cepat dan gencar. Dimulai begitu Biden keluar dari Gedung Putih tertatih-tatih. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, hampir 47.000 nyawa hilang akibat kekerasan senjata api pada tahun 2023. Presiden Joe Biden lalu memberlakukan serangkaian kebijakan yang menurut para peneliti membantu menurunkan angka tersebut. Jen Pauliukonis adalah Direktur Kebijakan dan Pemrograman di Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions. This includes the American Rescue Plan funds. Ini termasuk pendanaan American Rescue Plan untuk mendukung program intervensi kekerasan di komunitas. Pemerintahan Biden telah memperkuat kemampuan ATF dan FBI dalam mengawasi industri ini. Sementara itu, para pendukung hak kepemilikan senjata api mengatakan langkah-langkah ini melanggar hak untuk membawa senjata yang dijamin oleh amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat. Mereka yakin Trump akan membatalkannya. Alan Gottlieb adalah Wakil Presiden Eksekutif Second Amendment Foundation. Kami tidak berpikir kebijakan itu telah melakukan apapun untuk menjaga keamanan orang. Yang mereka lakukan hanyalah melanggar hak amandemen kedua.
Para pendukung juga ingin agar Trump menepati janjinya untuk menandatangani Undang-Undang Concealed Carry Procedure yang akan memudahkan para pemegang izin membawa senjata tersembunyi berkeliling ke 50 negara bagian dengan senjata mereka. Nick Clark adalah presiden kelompok pendukung hak kepemilikan senjata api Wisconsin Carry Incorporated. In each state that you pass through, you have to look up their specific gun laws. Setiap negara bagian yang Anda lewati, Anda harus melihat hukum senjata mereka secara spesifik. Dan dalam beberapa kasus, Anda tidak akan legal untuk membawa senjata di negara bagian tertentu. Jadi, inilah yang ingin kami lihat di tingkat federal. Di sisi lain, putra Frank Simorelli, Camden, yang memiliki riwayat masalah kesehatan mental, meninggal beberapa minggu setelah menembak dirinya sendiri pada tahun 2022 dengan senjata yang dibeli secara sah. Simorelli ingin agar langkah-langkah keselamatan senjata seperti pemeriksaan latar belakang yang ditingkatkan tetap berlaku di bawah pemerintahan Trump. Kalau seorang ibu atau ayah ingin menyimpan senjata di rumah untuk perlindungan, saya tidak masalah. Masalahnya buat saya adalah mengapa hak Anda untuk memiliki senjata menutupi hak saya untuk menjauhkan senjata dari rumah saya. Survei Pew Research menunjukkan adanya dukungan bipartisan yang luas di antara publik untuk mencegah orang dengan gangguan jiwa membeli senjata. Namun masyarakat Amerika tetap sangat terpecah soal sebagian besar usulan kebijakan senjata api. Dari Washington DC, Taris Sirziman melaporkan untuk VOA.